Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur adalah sebuah waduk yang terletak 6 km di selatan pusat perkotaan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Waduk ini dibuat dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Sungai Bengawan Solo. Waduk Gajah Mungkur adalah waduk terakhir di Indonesia, yang dibangun sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanpa melibatkan kontraktor. Waduk ini dinamakan Gajah Mungkur, karena terletak tidak jauh dari pegunungan Gajah Mungkur di sisi barat waduk. Luas daerah tangkapan air, DTA, dari waduk ini mencapai 1.350 km persegi, dengan airnya dipasok oleh Sungai Bengawan Solo dan sejumlah anak sungainya, seperti Sungai Keduang, Sungai Tirtomoyo, Sungai Parangjoho, Sungai Temon, dan Sungai Posong. Luas genangan maksimum dari waduk ini mencapai 9.100 hektar yang mencakup 7 kecamatan, yakni Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Muntoronadi, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Giriwoyo, Eromoko, dan Wuryantoro. Bendungan waduk ini dibangun di Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri. Waduk ini juga direncanakan dapat mengairi lahan pertanian seluas sekitar 23.600 hektar di Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen. Air yang tertampung di waduk ini pun dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, melalui sebuah PLTA, berkapasitas 12,4 MW yang dikelola oleh PLN Indonesia Power. Mengapa Waduk Gajah Mungkur dibangun? Pada pertengahan dekade tahun 1970-an, Sungai Bengawan Solo selalu meluap airnya jika di musim hujan, sehingga menyebabkan banjir seluas sekitar 93.600 hektar, dan menggenangi perkebunan untuk pertanian masyarakat, dan juga banjir menggenangi pemukiman rumah-rumah warga. Tetapi, jika di musim kemarau, debit air Sungai Bengawan Solo tidak terlalu besar, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan air untuk memenuhi pertanian para masyarakat sekitar. Untuk itulah, dibangunlah Waduk Gajah Mungkur untuk menjaga kestabilan air untuk masyarakat. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Ide pembangunan waduk ini sebenarnya telah dikemukakan pada tahun 1941, oleh Ir Sarsito Mamunkusumo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum Mangkunegaran di Surakarta. Tetapi pembangunan waduk ini belum dapat dilaksanakan, karena kondisi dan situasi saat itu yang belum memadai. Pada tahun 1975, JICA pun mulai mengadakan studi kelayakan mengenai pembangunan waduk ini, dan JICA kemudian menunjuk Nippon Koei untuk merancang waduk ini. Waduk ini lalu dibangun sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, mulai tahun 1976 melalui proyek Bengawan Solo, PBS. Bendungan dari waduk ini, dibangun di dekat pertemuan sungai antara Sungai Bengawan Solo, dengan Sungai Keduang. Waduk ini mulai diisi air pada bulan Juli tahun 1981, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto, pada tanggal 17 November tahun 1981. Pembangunan waduk ini menghabiskan biaya sebesar $111,056 juta, atau sekitar 69,5 miliar rupiah. Dalam pembangunan Waduk Gajah Mungkur, bahan-bahan material untuk proses pembangunan hampir seluruhnya menggunakan bahan lokal dari dalam negeri. Sedangkan untuk para pekerja dalam proses pembangunan Waduk Gajah Mungkur, mayoritas para pekerja adalah masyarakat lokal di sekitaran pembangunan waduk ini. Dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Untuk memungkinkan pembangunan Waduk Gajah Mungkur, sekitar 41.369 orang, warga masyarakat yang tinggal di sekitaran waduk ini harus dipindah. Adapun yang terdampak dari pembangunan Waduk Gajah Mungkur terdiri dari 45 desa, yang ada di 6 kecamatan di Wonogiri, bahkan, warga masyarakat 6 kecamatan tersebut pun harus dipindah. Sebagian besar para warga masyarakat dipindah mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Selain pemindahan warga masyarakat, pemerintah juga harus memindahkan jalan raya, dan juga tanah seluas 10.156 hektar, yang harus dibebaskan serta ganti rugi atas tanah-tanah tersebut pun diberikan secara bertahap, untuk menghindari terjadinya fenomena kaya mendadak. Perawatan Waduk Gajah Mungkur.
Waduk Gajah Mungkur direncanakan berumur 100 tahun. Namun, terjadinya sedimentasi, sehingga menyebabkan umur waduk ini diperkirakan tidak akan selama itu. Jasa Tirta I, sebagai pengelola waduk ini pun berupaya semaksimal mungkin untuk merawat waduk ini, antara lain, dengan melakukan pengerukan sedimen dan sampah, terutama yang menumpuk di depan lubang pengambilan air intake dari PLTA. Sedimentasi yang terjadi di waduk ini, salah satunya disebabkan oleh parahnya kerusakan DAS Bengawan Solo. Pernah dilakukan penghijauan di sekeliling waduk ini, dengan menggunakan pinjaman dari Bank Dunia, tetapi sedimentasi tetap terjadi, dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan di bagian hulu Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 2003, untuk mencegah terjadinya penyumbatan terhadap lubang intake dari waduk ini, dengan menggunakan hibah dari pemerintah Jepang, antara lain dilakukan pembersihan terhadap sampah dan sedimen yang menumpuk di depan lubang intake, serta perbaikan terhadap pintu dan katup pengambilan air. Sedimentasi juga disebabkan oleh perubahan kegiatan masyarakat di sekitar waduk ini. Awalnya masyarakat hanya menanam sayur, tetapi kemudian mulai menanam tanaman sawah. Awalnya masyarakat hanya mencari kayu, tetapi kemudian mulai menebang kayu. Itulah yang menyebabkan sedimentasi. Manfaat Waduk Gajah Mungkur. Dengan dibangunnya Waduk Gajah Mungkur, debit banjir maksimal Sungai Bengawan Solo dapat dikurangi, dari 4.000 meter kubik per detik, menjadi hanya 400 meter kubik per detik, sehingga wilayah seluas 11.000 hektar dapat terbebas dari banjir. Bahkan dengan dibuatnya aliran irigasi dari waduk ini ke persawahan masyarakat, warga masyarakat bisa menikmati dari manfaat Waduk Gajah Mungkur. Saat musim kemarau, sawah-sawah untuk pertanian warga masyarakat masih dapat dialiri air. Sehingga hasil panen dari para warga masyarakat pun cenderung stabil. Waduk Gajah Mungkur juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Di waduk ini, tersedia kapal yang dapat digunakan untuk mengelilingi waduk, dan untuk memancing. Selain itu, tersedia juga wahana olahraga layang gantung, gantole. Terdapat juga taman rekreasi, Sendang, yang terletak 6 km di selatan kota Wonogiri. Pada musim kemarau, volume air waduk ini mengecil, sehingga sebagian dasar waduk dapat dilihat. Dasar waduk yang dapat dilihat tersebut pun dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menanam tanaman musiman, seperti jagung. Salah satu waduk terbesar di Indonesia. Waduk Gajah Mungkur adalah salah satu waduk terbesar di Indonesia. Waduk ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar, dan luas genangan maksimum dari waduk ini mencapai 9.100 hektar, yang mencakup 7 kecamatan.